Shalom, selamat pagi semuanya. Boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kami percaya saudara yang hadir di tempat ini bukanlah kebetulan, tapi kami percaya juga di sini adalah orang-orang yang rindu untuk menyembah dan memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Amin. Amin. Luar biasa. Mari kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sampai detik ini Tuhan. Ini hati kami, ini pujian penyembahan kami. Perkenankanlah Tuhan, untuk kami bisa selalu memuji menyembah-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati kami yang asli, hanya untuk memuliakan nama-Mu satu Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya, Kau selalu memandang kami indah Tuhan. Kau tidak pernah merendahkan kami. Kau selalu menangkat kami tinggi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya. Kau mau siapkan hati kami untuk memuji menyembah-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita akan dengan hati. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama yang sungguh. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Oh, jadikan aku indah seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Percaya saudara, Tuhan selalu memandang kita. Amin. Ku
dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, Kau jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, angkat tanganmu, katakan, jadikan aku indah. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, lebih lagi katakan, oh jadikan aku indah, yang kepadamu dia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, berjemaat saja, jadikan aku indah, yang kepadamu dia. Seturut karya-Mu dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, dengan sungguh hatimu katakan, jadikan aku indah. Amin. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, angkat tanganmu, lebih lagi. Jadikan yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam
hatimu pada pagi hari ini, saudara. Jangan lihat kanan kiri, fokuskan hatimu hanya untuk memuji, menyembah satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus, Allah yang besar. Dia ajaib dan mulia, Kau layak dipuji, Allah yang layak disembah. Mari sembah Allah kita, Yesus yang ajaib. Dia besar, Dia mulia. Bersyukur bagi kebaikan-Mu, Yesus. Sembah Dia Allah. Mari saudara sembah lebih lagi, panggil namanya Yesus. Kami percaya Kau melihat setiap hati di tempat ini, Tuhan. Kau mau jamah setiap dari kami. Oh Yesus, ku bersyukur dan bersorak bagi-Mu, nama yang besar, nama yang ajaib dan mulia. Oh Yesus, kami mau tinggikan Engkau lebih dan lebih lagi, Tuhan. Biar pada pagi hari ini menjadi hari yang kesukaan bagi-Mu. Kami mau menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu lebih dari dasar hati kami yang paling dalam. Mari saudara angkat tanganmu, sembah Tuhan kita pada pagi hari ini. Oh Yesus, kami bersyukur. Saudara, saya percaya di tempat ini semuanya sungguh-sungguh mau datang di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Dia Allah Immanuel, saudara. Dia berjanji untuk terus menyertai kita. Bahkan di titik tergelap pun dalam kehidupan kita, saudara. Dia ada di sampingmu. Dia menggandeng tanganmu. Dia mau bersama-sama dengan engkau. Dia mengangkatmu tinggi. Dia mampu memutarbalikkan keadaan dalam hidupmu. Mungkin ada yang lelah, ada yang capek. Ada yang mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku kecewa, Tuhan aku capek hatiku Tuhan. Tapi saudara percaya, Tuhan menyentuh engkau. Tuhan menyertai engkau. Gak ada satupun di tempat ini yang terlewat. Tuhan pasti jamah setiap hati saudara. Percaya saudara, Dia Allah yang ajaib. Tuhan Yesus bahwa kami melekat lebih dari ini. Bersyukur Tuhan Yesus. Yes. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan sungguh hati angkat tangan, biar jemaat saja dengan lembut katakan sama-sama. Lebih baik daripada 1000
semua kemurahan-Mu. Lebih lagi katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, oh memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dia, Allah satu-satunya, Yesus yang ajaib, Dia mulia. Bapa, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Berikan hati kami kedamaian Tuhan, untuk kami selalu bisa memuji-Mu dengan hati kami yang sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan semuanya saudara. Senang sekali kita berjumpa di sini. Dan puji Tuhan, saya melihat di sini banyak sekali orang-orang yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Karena hari ini Tuhan ciptakan untuk menjadi hari yang terbaik, saudara. Amin. Kita memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Yes. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Ini sama-sama ya. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, ku mau tetap bersyukur. Amin. Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab apa? Hari yang terbaik. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan.
Haleluya. Kami percaya hari ini akan selalu menjadi hari yang terbaik buat kita. Amin. Sama-sama. Katakan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Lebih lagi, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Amin. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka setiap hari ini, hari yang terbaik. Amin. Sebab hari ini, sebab hari ini, hari yang terbaik. Oh, hari yang terbaik. Oh, sebab hari ini, hari yang terbaik. Oh, sebab hari ini, hari yang terbaik. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Masih siap memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. Amin. Let's go. Kita harus terus berjalan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menerangi hidup kita. Amin. Say, church, come on. Say, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Ku lindungiku dari segala. Katakan tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari kita imani lagu ini, saudara. Bukti bahwa kita selalu percaya sama firman Tuhan. Amin. Nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan firman. Oh, firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. One, two, three. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya
Saudara silakan duduk kembali. Haleluya. Saya lagi-lagi setiap di sini tuh saya merasa mimpin ibadah anak muda, saudara. Karena saya lihat nih om tante bapak ibu semuanya keren-keren semua nih, memuji Tuhannya dengan cara yang luar biasa. Amin. Apalagi Mamiul di sini ya. Mamiul juga dengan gerakan-gerakan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara tetap dengan hati yang mau menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di setiap langkah hidup kami hanya ingin bersyukur Tuhan. Kami karena yakin dan percaya kebaikan-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Kami tidak akan melupakan rasa syukur kami. Izinkan kami untuk menaikkan pujian dan syukur kami selalu untuk Tuhan. Untuk-Mu Yesus. Segala beban berat-Mu saudara, mari tinggalkan dulu sejenak. Mari kita fokuskan hati kita hanya untuk memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Biar di momen ini kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa, yang selalu menyertai kita. Amin saudara. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarkan kami menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Biarkanlah kami menyanyikan ucapan syukur dan rasa terima kasih kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Mari sampaikan sama Tuhan, katakan kayak gini sama-sama. Yes. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidup. Atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersyukur karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, oh takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku
Tuhan. Yesus, sampaikan, karena Tuhan mendengar setiap apa yang kau ucapkan. Tuhan mendengar apa yang kalian ucapkan. Percaya sama Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri, kita angkat tangan kita taruh tangan kiri kita di dada. Kita mau menyembah Tuhan kita berdua. Angkat tanganmu, katakan, Yesus, kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Mari saudara, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku lebih lagi katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Lebih lagi angkat tanganmu. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesus. Ku lebih lagi, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Kami ada di bawah hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang membawa seluruh hidup kami. Kami butuh perjumpaan ilahi, kami butuh lawatan-Mu, jamahan kuasa-Mu, kasih-Mu yang membebat hati kami, yang menguatkan kami agar kami kuat berjalan lebih jauh lagi. Lebih daripada itu arahkan kami dan tolong kami, agar kami tidak salah, agar kami tidak tersesat dalam dunia, dan hanya kami sampai berjumpa dengan-Mu pada waktu Engkau datang kembali ke dalam dunia. Biarlah Roh-Mu menolong kami, memampukan kami untuk memahami firman-Mu, menguasai lebih jauh ibadah kami untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Selamat pagi, Shalom. Saya mau nanya sesuatu untuk memberi nilai tambahan lagi atas makna ibadah kita. Sekali lagi saya mau sampaikan pertanyaan agar nilai ibadah kita bisa lebih bermakna lagi.
Karena kadangkala kita ibadah hanya rutinitas atau sudah jadi kebiasaan. Akhirnya kita tidak menikmati atau progres, bukan Kristen progresif, bukan. Tapi progres dalam hal yang baik. Karena itu pertanyaan saya adalah, apa yang jadi motivasi atau tujuan Bapak Ibu datang beribadah pagi ini? Apakah karena sudah rutin, biasa? Atau ada sesuatu yang mendasari dalam hidup saudara? Apakah kita masih ingat tentang makna ibadah? Yang menurut saya yang pertama adalah memberi atau mempersembahkan. Yang pertama mempersembahkan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai miliknya, sebagai anaknya, sebagai pengikutnya, sebagai saksinya, sebagai korbannya untuk menjadi terang bagi dunia. Maka kita bawa hidup kita untuk kita persembahkan. Karena itu kadangkala kita lupa hal tersebut sehingga kita tidak serius waktu pujian, tidak serius waktu berdoa dan lain sebagainya. Tapi kalau kita paham bahwa kita datang memberi sesuatu, mempersembahkan atau bersyukur kepada Tuhan, maka akan jauh lebih baik. Yang lain, kita beribadah, kita datang untuk menerima arahan atau petunjuk atau kebenaran. Karena kita tidak terlalu pintar. Kita tidak cukup tahu. Kita suka banyak sok tahu. Karena itu kita perlu petunjuk dari Tuhan. Kesalahan progresif, Kristen progresif menurut saya adalah mereka sok tahu. Maunya mereka, pemikiran mereka. Itu kunci yang membuat bisa salah langkah. Untuk mengerti tentang kebenaran tentang Tuhan perlu kerendahan hati. Perlu keterbukaan spirit, perlu kita sadar betul bahwa kita adalah manusia biasa yang butuh dituntun oleh Tuhan. Dan yang tidak kalah pentingnya beribadah, yang ketiga adalah kita mau introspeksi. Kita mau dikoreksi. Tujuan kita mau sempurna, mau masuk sorga. Tapi kalau kita tidak pernah dikoreksi, terkoreksi, maka kita nggak akan pernah progres dalam pertumbuhan atau kesempurnaan. Kita mentok di level rohani seperti itu. Karena itu ibadah, dimensi ibadah yang ketiga tidak kalah penting adalah untuk kita diarahkan, untuk kita dikoreksi, untuk kita dibenahi. Kalau kita tidak terbuka untuk dibenahi, ditegur, maka kesalahan akan semakin menjadi-jadi dalam hidup kita. Jangan khawatir, pertanyaan saya ini adalah pendahuluan khotbah saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu bicara tentang Roh Kudus, Holy Spirit, ada banyak yang kita sudah tahu, ada banyak yang kita sudah dengar. Sebelum lebih jauh tentang slide-nya ini tentang penekanan pekerjaannya. Saya cuma sekilas nanti di sini tentang pekerjaannya. Didahului dengan ayat Yohanes 14 ayat 16. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17 lalu lompat ke ayat 26. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan Yohanes 15
Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kembali ke pertanyaan. Satu hal yang saya lupa, yang jadi justru umum, jadi tujuan dan motif orang Kristen beribadah. Saya sebut itu yang keempat, yaitu kita datang untuk disembuhkan, kita datang untuk diberkati, kita datang untuk ditolong. Dan lain sebagainya. Tapi saya sebut itu yang keempat. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus yang pertama paham tentang pekerjaan Roh Kudus atau peran dari Roh Kudus. Saya coba simpulkan pekerjaan dan peran dari Roh Kudus, 3 pokok bahasan utama, ada ayat-ayatnya di situ. Yang pertama, pekerjaan Roh Kudus adalah untuk memposisikan saudara dan saya. Olehnya kita mencapai posisi, karena itu kita dilabelin, ditandai, kita dimeterai. Ingat ketika anak-anak Skewa mengusir setan memakai nama Yesus. Kisah itu mengkisahkan 7 anak Skewa itu justru ditelanjangi dan seterusnya dipermalukan. Dan setan yang memasuki orang tersebut berkata kepada anak-anak Skewa, karena dia menyumpai pakai nama Yesus yang disampaikan oleh rasul-rasul nama Yesus. Iblis bilang, Yesus aku kenal. Paulus, Petrus, rasul aku kenal. Tapi koe sopo. Cuma itu doang yang saya tahu, itu pun belum tentu benar. Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, Petrus aku kenal, tapi kamu siapa? Lalu dia ditelanjangi, dikalahkan oleh roh jahat. Karena itu Roh Kudus dikirim untuk memeterai saudara dan saya, supaya waktu kita berjalan bergerak, iblis tahu siapa kita. Dia hanya sejauh mencobai mengganggu, tapi nggak mungkin mengalahkan kita. Dan waktu kita bereaksi, dia pasti mundur. Karena itu kita dimeterai, bahasa lain kita diurapi, kita diminyaki. Bukan sekedar minyak oles-olesan ya, yang prosesi-prosesi gitu. Belum tentu itu sebagaimana mestinya, belum tentu itu memposisikan. Karena orang yang diposisikan di sini itu ada kaitannya dengan dia menjadi anak, dilahirkan kembali, dia menjadi anggota tubuh Kristus. Yang bagian ketiga ini menjadi posisi anggota tubuh Kristus. Ini juga banyak orang gak ngerti tentang pekerjaan Roh Kudus terkait dengan itu. 1 Korintus 12 ayat 13, kita diberi minum, kita dibaptis dari roh yang sama untuk kita menjadi satu tubuh. Kadang-kala kita lawan Roh Kudus di situ dengan suka-sukanya kita, semaunya kita. Suka-sukanya kita untuk ada di gereja tertentu. Sukanya pilihan kita. Oke, langkah awal boleh. Tapi waktu sampai level pekerjaan Roh Kudus untuk memposisikan kamu. Perhatikan baik-baik. Kalau Roh Kudus memposisikan seseorang di sebuah gereja menjadi kunci. Saya kuasa terangin tentang kunci. Maka dia akan berfungsi maksimal di tempat itu dan menolong banyak orang dalam tubuh Kristus karena dia kunci. Tapi kalau dia pindah gereja, maka kunci itu pindah. Maka yang ditinggalkan itu tubuh Kristus akan masalah. Tapi nggak enak, sakit. Ya itu dia. Pekerjaan Roh Kudus untuk membentuk kita lebih jauh dan selanjutnya. Tapi itu yang saya bilang, pekerjaan Roh Kudus kita harus sampai pada pengertian kita ini ditaruh di dalam tubuh Kristus. Pulang baca 1 Korintus 12. Dia menempatkan kita. Jadi kalau orang sudah tumbuh
ibu dewasa rohani, dia tidak akan suka pilih gereja menurut dia sendiri. Tapi dia akan berkata, di mana Tuhan tempatkan saya, di situ saya akan mengabdi sampai akhir hidup. Itu orang dewasa rohani. Tapi orang yang masih terus sana sini, ya tidak salah juga. Kadangkala ada problem sana sini, oke nggak masalah. Tapi maksud saya, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah dalam memposisikan, menempatkan saudara di dalam tubuh Kristus di tempat yang tepat, di mana saudara berfungsi maksimal, di mana saudara bisa melakukan segala hal. Oke, lanjut. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus adalah terkait dengan pengudusan. Banyak orang Kristen mau diposisikan, mau bagian yang ketiga diperlengkapi dengan kuasa. Tapi bagian yang tengah saya taruh di situ, saya warnain kuning supaya kita ngerti ini tentang keilahian. Dia mau membentuk saudara, maka kerjanya apa? Menginsapkan, mempertobatkan. Saya bahasa Indonesianya pas-pasan dan mungkin kurang, jadi terjemahin sendiri. Maka waktu dengerin saya maksudnya itu maksudnya. Jadi pengudusan adalah menginsapkan, mempertobatkan. Saya coba tulis menobatkan. Nah itu ada kata yang agak sulit tuh, menobatkan. Tapi dalam bahasa Indonesia bisa juga. Tapi dari dimensi lain itu bisa jadi lain pengertiannya. Tapi maksud saya adalah pengudusan di sini adalah membawa seseorang sampai kapok, sampai bertobat. Kadangkala dia insapkan dulu, lalu kemudian dia tuntun kita sampai di tingkat kita betul kapok atau bertobat. Lalu dia juga dalam pengudusan, dia membawa dan mendampingi kita untuk menjadi orang Kristen yang taat. Menjadi taat. Itu dimensi pekerjaan Roh Kudus, pengudusannya. Dan yang ketiga adalah memperlengkapi. Dia memperlengkapi saudara supaya saudara dan saya sanggup atau punya sesuatu kemampuan sorga yang saya tulis di situ, memperlengkapi dengan pengurapan, pengesahan. Kata pengudusan itu dalam bahasa aslinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah dikhususkan, dipisahkan. Diambil dari tradisi lama, ada perabot-perabot yang hanya dikhususkan untuk ibadah, yang hanya dikhususkan untuk tamu. Dan perabot itu nggak boleh dipakai pada kegiatan sehari-hari. Dia digunakan pada waktu-waktu momen-momen tertentu. Maka itu namanya dikuduskan. Jadi kalau bahasa lama ceret. Anak zaman now nggak ngeri ceret. Apa? Teko. Itu ada di sono tuh, ada di lemari pajangan. Nggak boleh sembarangan dipakai. Itu hanya diambil pada waktu ada tamu khusus. Untuk pakai itu. Itu namanya dikuduskan. Itu yang diterjemahkan bahasa sehari-harinya, maka diambil itu dikuduskan. Jadi saudara dan saya dikuduskan, diambil dari dunia, dari gelap, lalu dikuduskan, lalu kemudian diminyaki, diurapi supaya jangan karatan. Supaya dapat berfungsi terus ke depan, maka dia diurapi. Kata lain saya tulis di situ untuk pengesahan, ini sah. Milik untuk apa? Milik siapa? Kembali ke bagian pertama tadi, posisi. Dia mengurapi saudara supaya saudara jelas. Hitam atau putih, bukan abu-abu. Diurapi supaya jelas. Nah ini sorry banyak orang Kristen kejar urapan ke luar negeri kemana-mana. Tapi dia mau abu-abu, yang gak bisa. Minggu kudus, Senin kudus. Ya nggak bisa. Urapan apa yang kamu mau cari? Pendeta tersakti dunia, Tuhan Yesus pun nggak sanggup memberi urapan yang kamu mau. Kalau kamu dalam hidup ini nggak mau dipisahkan. Nggak mau dikhususkan. Nanti ujungnya saya dari sini kita akan klimaksnya saya akan bicara tentang respon kita pada Roh Kudus. Saudara, dari situ. Pengurapan adalah pengesahan. Yang kedua,
Diberi kuasa, memberi kuasa. Artinya kita diberi kemampuan, kita diberi kekuatan. Ada kekuatan roh, ada kekuatan ilahi dalam diri kita, ada kuasa dalam diri kita. Dan selalu yang ketiga itu buat saya taruh di situ agak berat. Yang ketiga di bawahnya apa? Otoritas. Jokowi akan turun jadi presiden bulan berapa? Dia akan kehilangan kuasa sebagai presiden. Maksud saya apa, Pak? Banyak orang Kristen petenteng sono sini, urapan, kuasa, tapi kehilangan otoritas. Akibatnya masalah. Otoritas adalah wilayah hak saudara. Kembali ke poin pertama, saudara ditaruh dalam tubuh Kristus di tempat tertentu, disitulah wewenang saudara beroperasi secara rohani karena itu hak saudara. Maka kalau kita keluyuran ke sono kemari nggak ngerti di mana kita diposisikan, kita nggak punya otoritas rohani. Kita nggak punya kemampuan apa-apa di situ, maka banyak doa kita terkendala, banyak keinginan kita nggak nyampe-nyampe, doain orang nggak jadi-jadi. Kenapa? Kita nggak punya hak. Karena kita nggak punya otoritas. Roh Kudus mau mengurapi saudara, sekaligus memberi kuasa kepada saudara, memampukan saudara, tapi jangan lupa. Dia mau taruh saudara di suatu wilayah, di suatu tempat, kuasa tertentu. Supaya saudara berguna di tempat itu, berkuasa di tempat itu. Karena kita nggak bisa seluruh dunia. Kita dibagi-bagi wilayah, dibagi-bagi tempat, dibagi-bagi panggilan. Karena itu kalau orang bilang GKSI luar negeri. Ya bolehlah. Tapi apakah kita punya otoritas untuk itu? Kalau Tuhan gak utus kita ke luar negeri ke sono. Saya diminta survei tentang, jadi ini dimintanya ketua sinode. Tentang pandangan GKSI, pandangan sinode-sinode tentang penginjilan ke luar negeri. Kuesionernya suruh isi. Karena dia mau survei berapa misioner gereja-gereja di Indonesia. Ya saya tulis apa yang maksud saya. Saya nggak pernah merasa diberi hak untuk melayani di wilayah tertentu. Saya nggak akan paksa. Karena itu banyak orang gagal karena salah pilih tempat. Haknya bukan di situ. Karunianya bukan di situ. Manusia kita kan maunya maunya apa. Sorry, Alkitab bilang kadangkala Tuhan mau taruh kita jadi keset, jadi sepatu. Yang kurang dihormati, yang suka diinjak-injak. Tapi disitulah kita berkuasa karena disitulah otoritas domainnya kita. Konteks kerajaan Allah, mudah-mudahan waktu saya bisa dapat. 25 menit ya. Apa 25 menit lagi? Saya nggak ngerti baca. Gaptek saya, 25 menit lagi ya, bagus. Puji Tuhan. Terkait dengan kerajaan Allah, domainnya saudara untuk dapat hak, perhatikan. Domain wilayah-wilayah oleh orang yang menerjemahkan kerajaan Allah di modern ini adalah dia bilang domain itu pendidikan, ekonomi, kesehatan, art, olahraga dan lain sebagainya. Ada domain-domain, bahkan gereja itu salah satu domain. Nah, di mana domainnya, panggilannya saudara, disitulah haknya. Maka kalau pendeta tidak punya domain ekonomi, bisnis, dia masuk bisnis, bukan dosa menurut saya, tapi salah domain. Apakah semua pendeta enggak domain? Enggak, ada juga pendeta yang bisa domainnya maha luas. Dia pendeta, dia pebisnis, dia bla bla bla. Oke, itu urusan dialah, panggilannya dia segala macam. Tapi maksud saya, kalau Bapak Ibu domainnya di ekonomi, Roh Kudus akan memperlengkapi saudara.
Karena ekonomi seperti ini, kalau saudara domainnya di situ, percayalah Roh Kudus akan menolong saudara. Enggak percaya ya udah. Tapi itu salah satu pekerjaan Roh Kudus untuk membawa saudara, memperlengkapi saudara di domain di wilayah saudara. Oke. Itu bagian pertama, memahami peran atau pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, tanggapan atau sikap kita kepada pekerjaan Roh Kudus. Slide berikutnya. Tanggapan dan sikap saudara dan saya pada Roh Kudus, tanggapan kita pada Roh Kudus yang adalah pribadi. Banyak orang Kristen kurang dalam pemahaman tentang Roh Kudus sebagai pribadi, karena ada pemahaman Kristen yang lain yang berkata Roh Kudus adalah kuasa. Manifestasi kuasa. Tapi dalam pemahaman Kristen sejak dulu, Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Maka kita kenal Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia adalah pribadi, bukan sekedar kuasa, tapi dia adalah pribadi. Dan dalam pengertian dia adalah pribadi, dia punya pikiran, dia punya perasaan, dan dia punya kehendak. Karena dia pribadi, bisa jadi dia dapat dipadamkan dalam diri kita, dalam gereja di mana kita pelayanan, dalam keluarga kita, bisa dipadamkan, bisa didukakan, dan bisa dihujat. Ini jarang dikhotbahkan. Tapi buat saya penting, karena banyak orang Kristen ibadah, pelayanan bahkan, tapi dia terus memadamkan, mendukakan Roh Kudus. Memadamkan artinya dia bagaikan api. Dia bagaikan semangat, gairah. Membawa semangat, menyulut keinginan untuk berdoa, menyulut keinginan untuk beribadah, menyulut keinginan untuk mempersembahkan, menyulut keinginan untuk lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita padamkan. Dan ini dosa terlalu banyak kita lakukan dalam hidup harian kita, termasuk waktu kita ibadah. Mungkin suara kita masih menggelegar, tapi kita sedang memadamkan Roh Kudus dalam diri kita. Dia pribadi yang dapat didukakan. Kalau itu sudah menyangkut perasaannya, kehendaknya. Kalau dipadamkan kehendaknya kita mulai lawan. Tapi pada waktu masuk mendukakan dia apalagi menghujat, itu sudah termasuk perasaannya kita sudah mulai ganggu. Perasaan Roh Kudus kita sudah mulai lawan dan ganggu dia. Kita masih nyanyi, kita masih berdoa dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi kita sudah sedang mendukakan, merusak perasaan dari Roh Kudus. Yang fatal adalah menghujat. Karena itu Kristus berkata, kalau kamu menolak aku, mendukakan aku, masih ada ampun. Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Lukas 12 ayat 10. Ayat bawah itu. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Karena itu, kenapa Pantekosta karismatik pada umumnya punya keyakinan doktrin keselamatan bisa hilang? Karena konsepnya ayat ini.
Kalau kita melawan Roh Kudus dan dia sudah jadi lawan kita, mau masuk surga yang mana? Dan itu sekali lagi, rata-rata Pantekosta dan karismatik meyakini bahwa keselamatan bisa hilang. Kalau saudara tetap di dalam Kristus Yesus, tidak akan hilang. Tapi kalau saudara murtad, hilang. Karena kita konsepnya bukan kita selamat karena kehebatan dan kemampuan kita, tapi kita diselamatkan. Kalau kita murtad sama yang menyelamatkan, kita lawan Roh Kudus yang membawa kita kepadanya, tidak ada jaminan menurut saya untuk kita tetap yakin masuk surga. Karena itu pertanyaan saya tadi, waktu saudara datang ibadah, motif saudara apa? Puji Tuhan, masih ada kesempatan kalau mau berbenah diri. Dia dapat didukakan, dia dapat dihujat. Ingat tadi pekerjaannya menguduskan. Karena itu, mau bekerja sama dan dipakai oleh Roh Kudus, tidak ada lain, pikiran dan perasaan dan kehendak saudara mesti dikuduskan. Orang Kristen walaupun dia pendeta, tapi perasaannya belum dikuduskan. Pikirannya belum dikuduskan, kehendaknya belum kudus, belum bertumbuh. Nanti di perjalanan dia berkata, ini roh Tuhan, bukan, itu rohmu. Waktu saya belajar beberapa awal pandemi itu kan lumayan tuh ya, kita nongkrong di rumah. Jadi saya buka ini buka itu lihat. Ada seorang yang diakui nabi, dia berkata begini, saya tidak akan terlalu dekat dengan jemaat yang saya layani. Saya mulai kaget tuh, rambut saya mulai berdiri. Lalu dia bilang, waktu saya mau doain orang, orang tersebut saya tidak boleh tahu tentang dia dan persoalan dia. Kuping saya naik. Loh kok bisa begini? Lalu dia jelaskan. Kalau saya bicara suara Tuhan dan itu terkait saudara saya, keluarga saya, jemaat yang dekat dengan saya, maka kontaminasi perasaan saya akan ikut. Rambut saya mulai reda, kuping saya mulai turun. Disitulah letak persoalan kenapa ada penglihatan, ada nubuatan, ada suara Tuhan. Kok nggak tepat? Bukan Roh Kudusnya yang salah, tapi orangnya, perasaannya kebawa. Karena itu keluarga. Karena itu teman, karena itu saudara, maka kita akan lebih condong untuk berkata, dia sembuh, dia sehat, dia diberkati. Apalagi unsur iman kita ikut di situ, padahal Roh Kudus bilang, enggak. 2-3 hari saya mulai geliat ini, saya mau nyampaikan hal ini boleh apa enggak. Lalu pas tadi pagi, saya ketemu ayatnya walaupun itu renungan saya 2-3 hari. Waktu Rasul Paulus mau kembali ke Yerusalem, Roh Kudus bilang, aniaya dan sengsara akan kau alami dan menunggu engkau di sana. Lalu teman-temannya dia, orang Kristen di Efesus, orang Kristen di Asia, melarang dia jangan pergi karena engkau akan mengalami sengsara dan aniaya. Ada ayat yang saya nggak akan tunjukkan, saudara cari sendiri karena ini bahaya. Kalau kita nggak dewasa atau nggak ngerti, ada ayat berkata, Roh Kudus melarang Paulus ke Yerusalem dari teman-temannya dia. Di Kisah Rasul. Suara Roh Kudus berkata dari teman-temannya. Jadi maksudnya teman-temannya bilang, Roh Kudus bilang, kamu jangan pergi ke Yerusalem. Disitulah kelebihannya.
Karena empatinya dia sama Rasul Paulus, karena sukanya sama Rasul Paulus, berita yang benar adalah sengsara dan aniaya menunggu Rasul Paulus di Yerusalem. Maka ditambahin, jangan ke sana karena Roh Kudus melarang. Yang ngerti bilang amin. Jangan dipaksa, kalau belum ngerti nggak apa-apa, nanti diskusi di komsel, diskusi sama pendeta. Tapi disitulah letaknya. Problem kenapa perasaan kita dan pikiran dan kehendak kita mesti dikuduskan. Karena nanti waktu kita bilang itu perasaan kita. Bukan perasaan Roh Kudus. Karena gak mungkin dong. Orang yang kita hormati, saudara kita. Tuhan bisikin mati. Lalu kita bilang mati loh. Gak mungkin. Naluri kita, manusianya kita akan keluarkan iman. Yakin, sembuh, pasti selamat. Disitulah kita berdebat dan salah mengenai pekerjaan Roh Kudus. Shalom. Mudah-mudahan, ya didoakan dulu lah kalau belum bisa terima ya. Tapi saya mau ungkapkan, kita bergerak dalam pelayanan karunia-karunia, percaya nubuat, percaya penglihatan. Tapi hati-hati, jeklokannya di situ. Yang sudah banyak korbannya. Orang salahkan Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang salah. Dia tetap benar, tapi karena perasaan kita dan kehendak kita belum dikuduskan. Kalau kita udah sampai kehendak kita udah dikuduskan, maka kita bilang, apapun kehendak Tuhan, aku akan terima. Itu Rasul Paulus sampai di level itu. Sehingga waktu ada informasi bahwa dia akan mengalami sengsara dan aniaya, maka dia tidak ada masalah. Biasa diangkatin jamnya nggak ada lagi ya. Saya 11 menit lagi ya. Udah nggak pakai timer lagi. Puji Tuhan ya, haleluya. Puji Tuhan. Saya suka itu, sudah nggak bisa lihat. Oke. Slide saya yang satu lagi kalau boleh. Ada 2 slide lagi. Maka tidak ada jalan lain untuk kita bisa sejalan dengan Roh Kudus dan bergerak dalam pekerjaan Roh Kudus. Teman-teman bilang, kita mesti kembali ke karunia. Saya setuju, kita kembali karunia-karunia, tapi benar. Di jalan yang benar. Jangan sampai masalah. Karena itu, saudara dan saya harus ngikutin stepnya sampai step yang keempat. Yang pertama, saya kelompokkan 2. Pribadi, pertumbuhan pribadi, dan pertumbuhan bersama. Kalau kita belum mahir dan belum bisa sampai dalam konteks pertumbuhan bersama, kita bisa manipulasi karunia. Kita bisa manipulasi khotbah, kita bisa manipulasi ayat. Kalau kita belum sampai di level bertumbuh bersama. Karena itu mulai yang pertama, ayatnya jelas. Ini saya nggak tambahin, nggak kurangin. Ayatnya di 1 Petrus pasal 2 ayat 3-5. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu baca ayat berikutnya. Arahan bagian kedua, tanggung jawab saudara harus lakukan ini. Yaitu ayat 1 dan 2. Lalu naik ayat 3. Saya taruh di atas karena itu reason, itu alasan utama, itu penyebab utama. Kalau bagian pertama kita belum mengecap kebaikan Tuhan, belum mengalami Kristus, belum diselamatkan, belum bertobat, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, suruh bertobat. Nggak bisa. Suruh buang itu nggak bisa. Ini kesukaan saya, ini hobi saya. Dia nggak akan bisa. Tapi kalau orang sudah cinta Yesus dalam hubungannya, dia bisa masuk ayat itu. Karena itu kalau Bapak Ibu belum mengalami bahwa saudara ditebus oleh Yesus, mengalami bahwa dosamu sudah diampuni olehnya, kau belum dijadikan anaknya, saudara mesti ke situ, itu pertama. Jalan kekristenan itu pertama, pintu. Yesus berkata, aku adalah pintu, aku adalah jalan.
Kalau saudara belum menempatkan Yesus jadi Tuhan dalam hidup saudara, satu-satunya dan tertinggi, termulia, untuk arahan-arahan yang lain nggak bisa. Berat. Itu hanya agama. Tapi kalau saudara sudah ketemu Tuhan, mengalami Tuhan, itu yang membuat kita akan berkata, ya kan ini kata Tuhan, kan ini perintah Tuhan, maka saya ikuti dan saya tinggalkan ini, karena ini kemauan saya. Karena saya harus ikuti kemauan Tuhan. Jadi step rohani saudara adalah kedalaman hubungan saudara dengan Tuhan. Legal sahnya sejatinya perjamuan ini adalah bagi mereka yang sudah lahir baru. Bahasa manusia ya. Legal sejatinya itu adalah saudara layak terima perjamuan ini. Kalau saudara sudah terima bahwa dia mati buat saudara. Bahwa tubuhnya diserahkan buat saudara. Maka saudara layak terima perjamuan itu. Tapi bagi saudara yang belum, bahasa manusia, berat, saya nggak berani ngomong. Karena ini tanda bahwa saudara sudah diselamatkan. Saudara sudah diampuni dosanya, sudah diterima. Dia yang mati di kayu salib menggantikan saudara dan saya. Maka kita lakukan perjamuan itu mengingat kematian Tuhan atas dosa-dosa kita, atas hidup kita. Pertama, ngalami Kristus, terima Yesus, lahir baru. Lalu mulai kikis buang apa yang Tuhan tidak berkenan. Lalu datanglah padanya batu yang hidup. Datang pada batu itu ditolak, batu itu dibuang, batu itu disiksa, batu itu dianiaya, batu itu ditolak. Maka Yesus berkata, kamu datang padaku, kamu akan ditolak oleh dunia. Mengikut aku harus pikul salib. Datanglah ke situ. Saudara rela masuk untuk mengambil konsekuensi. Sekalipun jabatan, sekalipun ego saudara harus dikalahkan, harus ditinggalkan. Itu step Kristen yang ketiga. Karena saudara rela. Sampai murid-murid ada yang mati dipenggal, ada yang disalib. Karena mereka sampai ke situ. Ketika saudara sudah mulai bilang, saya rela. Tapi banyak pengurus kadang-kala pelayanan diomongin dikit ngamuk. Nggak datang lagi, hilang lagi. Nah itu nggak bisa tuh. Saya nggak tahu dia di level mana tuh kalau dia Kristen model gituan. Level 3 adalah dia mulai rela. Ngomongin orang, saudara saya, saudara-saudara, tetangga saudara, sahabat saudara, apalagi belum kenal. Bohat, pusing, ngurusin dia. Kadang-kala ada maunya doang. Sesudah itu macam-macam. Daging kita nggak bisa, sulit. 7 kali kita tolong dia, ke-8 kalinya ngaco. Sulit untuk kita ampuni dia. Tapi ketika perjalanan itu kita mulai ke situ, baru ayat 5. Kita dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk pembangunan suatu rohani sebagai suatu imamat yang kudus. Di sana mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, jangan puas saudara diselamatkan atau terima Yesus dan nikmati anugerah dan berkatnya. Lanjutkan langkah selanjutnya, saudara biarlah rela. Keinginan-keinginan yang tidak kudus dari hidup saudara, relakan pergi. Apalagi bicara bersama pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong dan membimbing saudara. Agar kehendak kita bukan lagi yang dominan. Tapi kembali doa Bapa kami. Esensinya bilang apa? Jadilah kehendakmu, bukan kehendak aku yang jadi. Lalu kita masuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Di situ kita disalibkan, di situ kita diolok, di situ daging kita harus sangkal lain sebagainya. Tapi disitulah persembahan dipersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Waktu saya habis. Tanggung slide-nya 1 keluarin. Tentang pekerjaan Roh Kudus, karunia Roh Kudus sekilas kan ini kadang-kala jadi masalah. Bahasa roh itu 2 dimensi. Dimensi pertama sebagai tanda.
sah sudah dibaptis, sah dipenuhi Roh Kudus, sah dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka ada bahasa roh. Tapi bahasa roh itu nggak ada maknanya, sebagai tanda doang. Baru naik level berikutnya, baru kemudian masuk bermakna. Di bermakna itu banyak. Bisa langsung oleh orang pendengarnya ngerti. Bisa orang tersebut pakai kalimat kata-kata dalam bahasa orang tersebut dan lain-lain. Itu luas dan dalam. Tapi paling tidak supaya kita jangan memadamkan Roh Kudus. Kita mesti ngerti juga bahwa bahasa roh itu berdimensi. Ada bahasa isyarat, ada bahasa tanda, ada bahasa yang punya makna di balik kata-kata itu. Itu yang saya dapat sampaikan kepada saudara. Kesimpulan. Jangan sampai saudara dan saya beribadah tapi mendukakan Roh Kudus. Memadamkan Roh Kudus. Dan jangan sampai mendukakan. Sedikit. Ketika dia menginginkan saudara lakukan yang baik. Contoh. Dia dorong, dia beri semangat saudara untuk mengampuni. Tapi saudara nolak itu memadamkan. Dan itu mendukakan. Maka kalau saudara nggak bisa, gue nggak bisa terima, engkau mendukakan Roh Kudus. Karena sejatinya engkau mesti mengampuni. Seharusnya kita bilang, kuatkan saya. Saya nggak sanggup tipe orang model ginian. Beri saya kekuatan Tuhan, saya mau mengampuni dia. Jangan padamkan. Jangan dukakan, apalagi melawan atau mendukakan lebih dalam. Jangan. Biarlah Bapak Ibu bertumbuh dalam pekerjaan Roh Kudus. Bagian kita, mari kita sama-sama minta dikuduskan kehendak kita, pikiran kita dan perasaan kita. Gampang kok. Kalau perasaan saudara selalu kotor, salah melulu, saudara perlu disucikan oleh Roh Kudus. Kalau saudara ngobrol sama orang Kristen tapi ngomongnya ngelandur sana sini kayak enggak Kristen, itu berarti kau masih hitam. Kau perlu dikuduskan karena otakmu masih kotor. Perlu dikuduskan pikirannya supaya pikirannya itu lempeng. Bicara apa yang benar, bicara tentang rohani, enggak ngaco ngalau. Ngalor ngidul yang gak jelas di otak, di perasaan, dan di kehendak. Kita butuh Roh Kudus menolong kita. Kabar baik, untuk itulah Yesus mati di kayu salib. Untuk menolong dan mengampuni saudara dan saya, agar kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Pelayan perjamuan maju ke depan.
untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Tidak ada salahnya ketika Bapak Ibu membaca tulisan yang ada di roti itu. Bisa juga itu jadi pesan dari Tuhan untuk saudara secara khusus. Dan firman Tuhan secara umum dengarkan tertulis demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Kita diterima jadi anak. Kita diampuni. Dosa-dosa kita ditanggung dan tubuhnya yang hancur. Dan kita menjadi satu dan utuh di dalam tubuhnya. Karena itu yang percaya ambil dan terimalah, makanlah dalam nama Yesus. Adalah kehendak Roh Kudus untuk menyembuhkan yang sakit. Adalah kehendak Roh Kudus untuk membuat mujizat. Untuk buka jalan dalam segala hal. Tapi kadangkala hal tersebut belum dapat diwujudkan. Ketika ada bagian dan tuntutan-tuntutan dalam hidup kita tidak terselesaikan.
Seharusnya penyakit paru-paru saudara disembuhkan. Tapi kalau saudara penuh dengan kebencian dan kepahitan, itu menjadi sulit terlaksana. Seharusnya juga ekonomi saudara disembuhkan dan dipulihkan. Karena langit dan bumi punyanya Dia. Tapi kadangkala soal ekonomi kita belum mau berserah kepadanya. Banyak hal yang kita mau masih urus sendiri dengan kekuatan kita. Itulah sebabnya Roh Kudus kadangkala tidak leluasa menolong saudara dan saya. Karena ada bagian yang harus terselesaikan dalam hidup kita. Jika pada pagi hari ini saudara mau katakan saya mau dibereskan oleh Roh Kudus, angkat tangan kananmu dengan cawan yang berisi anggur yang ada dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau mati buat kami. Darahmu tercurah buat mengampuni dosa-dosa kami. Kami terima pengampunan dan kasih Engkau bagi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami minum bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ada bagian yang Roh Kudus tunjukkan dalam dirimu. Sebagai penasehat, sebagai penolong. Dan bila saudara berkata ya, maka ambil dan terimalah mujizatnya. Ambil terimalah jalan keluar yang disediakan olehnya. Kami berdoa bersama-sama dan sepakat. Tidak selama-lamanya kami terpuruk. Tidak selama-lamanya kami kalah dalam perjuangan hidup ini. Karena itu kami pasrah dan berserah kepadamu. Engkau Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Tolonglah umatmu di tempat ini. Hiburlah mereka. Lebih daripada itu, dalam nama Yesus, sembuhkanlah penyakit mereka. Dalam nama Yesus, bukalah jalan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Dan lanjutkan karyamu dalam hidup mereka. Makasih Bapa, terpuji nama, dimuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Mari berterima kasih sejenak kepada Yesus. Dan nikmatilah jamahannya, hadiratnya. Bahwa kami tidak mendukakan, apalagi memadamkan roh-Mu. Kami ada di sini memuliakan. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa. Makasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus atas mujizat-Mu. Kami terima kesehatan, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima tuntunan-Mu. Penyucian yang berlangsung dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Orang percaya katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Kita semua diberkati Tuhan pagi ini, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Epang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati keluarga pelayanan Bapak lebih lagi. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan pagi ini kita akan menyiapkan persembahan kita. Dan petugas kolektan saya undang untuk bersiap di posisi masing-masing. Kita mau berdoa.
Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, yang mengucap syukur Tuhan buat ibadah pada hari ini ya Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa firman-Mu telah memperbaharui hati dan pikiran kami. Dan kami mau seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, dalam kesempatan yang baik ini, kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik. Sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan, menjadi alat pelebaran buat kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan sementara bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, bisa memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara pada rekening BCA Gereja di nomor 288-837-9997 atau ke QR Code yang telah disediakan. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, almarhumah Ibu Alce Palar dalam usia 80 tahun, mama dari Ibu Neri dan oma dari Dea dan Faith, dan juga Reinhard. Hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 jam 15.25 Wita di Tondano, Manado, Sulawesi Utara. Kepada keluarga besar semua, kami ucapkan turut berduka cita, Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan. Dan yang kedua, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, almarhumah Ibu Lomi Chuan, kakak dari saudari Monik, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Jenazah sudah dimakamkan Minggu 28 April 2024 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Demikian juga kami dari Gereja GKSI Bethlehem St. Moritz mengucapkan turut berduka cita biar seluruh keluarga besar diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Dan ada berita sukacita, hari ini akan dilangsungkan pernikahan Alvin Chandra Minarjo dan Margareta. Ada hadir pagi hari ini? Oh nggak mungkin, oke. Oh lagi make up, oh iya. Oke. Ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, hari Kamis besok ya. Jadi kita ketemu lagi nggak Minggu, tapi Kamis dulu ya. Hari Kamis ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Yaitu di tempat ini hari Kamis 9 Mei 2024 jam 10 pagi. Catat tanggalnya Bapak Ibu, Kamis ini jam 10 pagi tanggal 9 ya, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis besok di tempat ini. Amin. Kemudian untuk kaum wanita dan para ibu ada ibadah Wow, Women of Wisdom, hari Kamis tanggal 16 Mei, jadi 2 minggu lagi gitu ya. Kamis 16 Mei jam 10 pagi di tempat ini dengan pembicara Sari Simorangkir. Jadi catat bagi para ibu dan wanita untuk hadir di ibadah Wow di tempat ini Kamis 16 Mei 2024. Hai, gue Sandi Luo. Ayo main. Cluenya adalah dunia terbalik. Sekarang kita ada di Jakarta. 4 hari kemudian di Ambon. Pertanyaannya, dari Ambon 3 hari kemudian di mana? Ayo. Di mana? Bener banget. Di Beyond Camp. Lah, kok bisa? Gimana caranya? Cari tahu caranya di Beyond Camp. 23 sampai 25 Mei 2024 di Villa Ratu Bogor. Bakal ada gue nih yang akan ngisi di Creative Talks Beyond Camp 2024. Kita juga bakal belajar firman Tuhan dan sama-sama meninggikan namanya. Jadi, daftarkan diri lu sekarang juga dan sampai ketemu di Beyond Camp 2024. Dari Beyond, ketua Beyond yaitu Saudari Morilin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, ini akan mengumumkan mengenai pelaksanaan Beyond Camp yang akan kita jelang. Silakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Gereja kami akan mengadakan Beyond Camp yang akan diadakan pada tanggal 23 Mei sampai 25 Mei 2024. Tanggal 23 Mei merupakan hari Waisak, 24 Mei merupakan hari cuti bersama, dan juga tanggal 25 merupakan hari Sabtu. Jadi kami sangat mengharapkan kalau anak Bapak Ibu bisa ikut hadir dalam Beyond Camp ini.
Beyond Camp ini adalah salah satu program bersama GKSI Bethlehem yang sangat penting karena lewat Beyond Camp ini generasi penerus gereja kita GKSI Bethlehem akan dibekali dan dibentuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, memiliki komunitas serta tim yang mempunyai value yang sama di dalam Tuhan dan melatih mereka untuk ikut serta dalam melayani Tuhan. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk mendukung dan mengikut sertakan putra-putrinya dalam camp ini. Bahkan bila ada anak-anak dari saudaranya, keponakan atau sepupu yang masih kelas 5-6 SD, SMP, SMA, dan kuliah, boleh banget untuk ikut Beyond Camp ini. Acara ini akan menghadirkan beberapa pembicara dari luar seperti Yesua Abraham yang merupakan seorang artis vokalis band Eclat Story yang juga dipakai Tuhan dengan luar biasa menjadi seorang worshiper. Banyak memberkati anak-anak Tuhan dan juga gereja-gereja lewat lagu-lagu yang dibawakannya. Dan juga ada Sandy Luo seperti yang Bapak Ibu setelah lihat videonya tadi. Sandy Luo merupakan seorang digital creator yang sangat kreatif, menginspirasi anak-anak muda di zaman now untuk berpikir kreatif dan mengaplikasikannya dalam pelayanan gereja serta kehidupan sehari-hari. Beliau juga merupakan seorang worshiper dan salah satu leader di GPCC Youth. Dan juga akan ada Pastor Ivan Carwelo, Pastor Rofian, dan Pastor Suwarno yang akan sharing di Beyond Camp tersebut. Selain itu, di Beyond Camp ini kami juga akan mengadakan banyak aktivitas yang akan membangun karakter kemandirian serta bonding bersama teman-teman Beyond dari satelit lain. Dan juga akan didampingi oleh para leader serta kakak-kakak pembina dari setiap satelit. Agar acara ini dapat terlaksana dengan baik serta semua anak-anak Beyond bisa ikut serta, kami mengharapkan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung acara ini juga lewat dana dapat langsung menghubungi tim panitia yang ada. Biaya seharusnya dikenakan sekitar 1 juta per anak, tetapi sudah disubsidi oleh gereja sebesar 70% dan akan dikenakan 300.000 per anak. Namun masih ada kendala dan kesulitan dari beberapa anak-anak untuk membayar biayanya. Kerinduan kami acara ini dapat memfasilitasi anak-anak youth supaya mereka semua bisa ikut terlibat dalam acara ini dan dipersiapkan untuk masa depan sebagai penerus gereja kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya bisa menghubungi aku Maureen untuk mendaftar. Kami dari Beyond sangat-sangat berharap Bapak Ibu bisa mendorong anak-anaknya untuk ikut di acara Beyond Camp ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Maureen. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk mengembalikan perpuluhan. daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati
mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Di mana anak-anak-Mu juga punya kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan apa yang menjadi milik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang telah mengembalikan persepuluhan, memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Kau buat berhasil Tuhan. Kau mengangkat mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor, naik dan tidak turun Tuhan. Mengembalikan apa yang telah mereka kembalikan kepada Tuhan. Memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Epang bersama dan keluarganya, pelayanan yang Kau berkati lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga gembala senior kami Tuhan. Memberkati pelayanan, usaha pekerjaan, keluarga semua ya Bapak. Bahkan anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu semua Kau berkati ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan saat ini buat setiap gembala satelit yang ada di GKSI Bethlehem Tuhan. Di 6 satelit Kau berkati hamba-hamba Tuhan yang ada. Dalam setiap keseharian mereka, usaha pekerjaan, pelayanan Kau berkati. Bahkan mereka menjadi alat-Mu Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Banyak jiwa dimenangkan buat kerajaan Allah. Kami berdoa juga saat ini Tuhan buat seluruh jemaat-Mu GKSI Bethlehem. Khususnya GKSI Bethlehem St. Maurice di tempat ini. Bapa Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, menghasilkan buah ya Tuhan. Menghasilkan sesuatu yang baik. Dan kami berdoa juga Tuhan, setiap keluarga demi keluarga Engkau berkati ya Bapa. Kami berdoa Tuhan saat ini, jikalau ada yang sakit, Engkau menjadi Allah penyembuh ya Bapa. Menyembuhkan setiap jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi Tuhan pada siang hari ini Bapa. Kami berdoa juga saat ini Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang bersedih, bersusah hati. Engkau menjadi penghibur buat mereka Bapa. Jemaat-Mu yang saat ini punya masalah, Tuhan menjadi jalan keluar buat jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang saat ini berbeban berat Tuhan, Engkau yang melepaskan beban mereka Bapa. Dan kami berdoa juga saat ini Tuhan, Engkau memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Apapun juga saat ini pergumulan masalah, ekonomi, pekerjaan, usaha, Engkau menjadi jawaban dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat kota kami Jakarta. Kami berdoa Tuhan buat keamanan, kedamaian, kesejahteraan kota kami Jakarta Bapak. Kami berdoa buat gubernur, wakil gubernur, seluruh jajarannya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau berkati. Juga pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri, kabinet, dan juga jajaran yang Kau berkati Bapak. Kami berdoa buat Indonesia ada kedamaian, ada shalom buat Indonesia Bapak. Dan kami berdoa Tuhan Indonesia semakin maju, semakin makmur, semakin menjadi Tuhan bangsa yang luar biasa di pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan pada akhirnya sebentar kami akan pulang, kami ingin berpisah satu sama lain. Dan Tuhan kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Kasih karunia dari Allah Bapa, berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluar masukmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan segala kepenuhan berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kita yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Happy Sunday. God bless you.